Menyadari dirinya berada di rumah sakit, wanita ini malah buru-buru ingin pergi dari sana. Si komplotan mengingatkannya agar melihat kondisinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Ia takut bahwa malah si wanitalah yang tewas duluan sebelum melihat musuh mereka mendapatkan balasan dari perbuatan mereka. Tak peduli, ia pun tetap pergi dari sana dan menghampiri si konglomerat untuk memberikan bunga. Melihat kondisi si wanita yang menyedihkan, ia pun bertanya apa yang terjadi. Si wanita pun mengadu bahwa si anak konglomeratlah yang memaksanya minum dan makan makanan yang sangat pedas. Si konglomerat pun geram mendengarnya. Si wanita senang bahwa rencananya untuk mengadu domba ayah dan anak itu mulai membuahkan hasil. Mengetahui diadukan oleh si wanita, tuan muda kedua tak ambil pusing dan balik mengingatkan si wanita tentang posisinya. Mereka pun lanjut menghadiri pertemuan dengan mitra perusahaan. Dengan sedikit provokasi dari si wanita, si tuan muda pun akhirnya bersiteru dengan klien di meja makan. Kabar itu langsung didengar sang ayah dan memarahi si anak karena berani mengacungkan pistol pada si klien. Tak disangka si wanita malah membela si tuan muda dan mengatakan bahwa si klienlah yang lebih dulu memprovokasi mereka. Si wanita berdalih bahwa ia hanya membelanya karena menjalankan tugas sebagai asistennya saja. Ia juga mengingatkan untuk tidak mengganggunya karena ia adalah wanita si ayah dan seperti yang ia tahu bahwa tanpa si ayah, tuan muda kedua bukanlah siapa-siapa. Di malam pesta ini, si wanita sudah sangat tak sabar untuk mengakhiri semuanya secepatnya. Si tuan muda sulung memperingatkannya agar tak membahayakan diri sendiri. Namun si wanita mengatakan bahwa ia kini tak bisa mundur dan tak ada yang bisa menghentikan misinya. Si wanita bertanya apakah si tuan sulung menyukainya. Tuan sulung menyangkalnya. Ia berdalih hanya tak ingin kehilangan partner seperti si wanita. Si wanita pun mulai menjalankan aksinya. Dengan kecerdikannya, ia menggoda si tuan muda kedua. Namun tiba-tiba saja tuan sulung menghampiri si wanita dan membawanya ke kamar. Tuan muda kedua yang mengetahui itu sangatlah marah. Aksi todong-menodong pistol pun terjadi. Si tuan sulung terus berdalih bahwa si konglomerat tak akan suka tindakannya yang mengusik wanitanya. Namun tuan muda kedua tak peduli dan merasa si konglomerat tak akan berani mengusiknya karena pengaruh keluarga sang ibu. Satu tembakan pistol pun menembus dada kiri si kakak sulung. Si wanita dibuat panik melihat komplotannya meregang nyawa. Saat hendak membalas tuan muda kedua dengan mengambil pistol di tangan tuan muda sulung, si wanita menyadari bahwa si tuan sulung menahannya dan menyadari ini adalah bagian dari trik si tuan sulung. Tak lama si konglomerat tiba dan menggerutu pada si tuan kedua karena telah melukai kakak sulungnya. Bukannya meminta maaf, ia malah berkata bahwa memang pantas anak haram ayahnya itu ia habisi. Ia yakin si ayah tak bisa menyentuhnya karena keluarga ibunya, dan ia jugalah yang memegang semua skandal sang ayah selama ini. Sudah tak kuat menahan amarahnya, sang ayah pun memukul si tuan kedua dengan vas bunga, sehingga membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Si konglomerat pun pergi dari sana setelahnya, dan mengatakan untuk tenang saja kepada si wanita, karena ambulans akan segera datang ke sana. Setelah tinggal mereka berdua saja, tuan sulung pun bangun dan membongkar triknya yang rupanya tak tertembak secara langsung. Si wanita dibuat khawatir dengan tindakan yang tak ia ketahui itu.